Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Kabair. Sekarang bab yang ke-37 yaitu Al-Mukadzibu bil Qadar. Dosa besar yang ke-37 yaitu mengingkari takdir atau mendustakan takdir sama saja ya. Mengingkari takdir, mendustakan takdir, tidak beriman dengan takdir, tidak percaya dengan takdir, itu sama saja gitu ya. Nah, itu adalah termasuk dosa besar dan sudah kita fahami hal yang penting di dalam pemahaman masalah takdir, yaitu bahwa Ahlus Sunnah memahami masalah takdir berdasarkan dengan Quran dan Sunnah. Takdir itu rangkaian dari 4 hal, yaitu ilmu Allah, kemudian ilmu Allah tentang makhluk itu dicatat oleh Allah, disebut dengan catatan takdir, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika tiba waktunya Allah kehendaki, itu adalah kehendak Allah. Jadi ilmu Allah meliputi segala hal. Yang pertama, yang kedua, ilmu Allah tentang makhluk, semua tentang makhluk telah Allah catat, itu disebut dengan catatan takdir. Kemudian yang ketiga, ketika tiba waktunya Allah kehendaki. Dan yang keempat, tatkala Allah telah menghendaki, terjadilah apa yang Allah kehendaki. Nah, itu adalah makna daripada takdir atau kandungan daripada takdir. Nah, kemudian takdir itu sudah mencakup segala hal, termasuk kebaikan manusia dan kejelekannya, tercakup semua di dalam takdir. Jadi orang ini taat, orang ini maksiat, itu semuanya sudah ada takdirnya. Sudah kita pahami seperti itu ya. Ini ahli neraka, ini ahli surga, itu sudah ada takdirnya ya. Seperti itu ya. Ini membunuh, merampok, berzina, yang ini sholat, puasa, sedekah, berjuang, berkorban, sudah ada takdirnya. Enggak ada yang tidak ada takdirnya. Lalu juga sudah kita fahami bahwa kebaikan itu karena rahmat Allah, enggak boleh dilupakan ya. Itu pokok-pokok. Kenapa? Karena kitab kita tidak menyebut seperti itu. Maksudnya kitab Al-Kabair ini hanya menyebutkan ayat-ayat, hadis-hadis gitu saja ya. Dan semua tadi itu ada ayatnya, ada hadisnya ya. Jadi kembali bahwa semua kebaikan itu karena
rahmat Allah, dan semua kejelekan manusia, kemaksiatan, kedurhakaan manusia itu karena mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Sudah kita pahami seperti itu. Sekarang kita ikuti yang diangkat oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair bab yang ke-37. Nah, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman. Jadi judulnya Al-Mukadzibu bil Qadar, langsung Allah berfirman gitu ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sungguh segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sungguh segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Nah itu khalaqnahu, khalaqo kata kerja, nah kami sebagai pelaku, hu kembali ke segala sesuatu, gitu ya. Khalaqo kata kerja menciptakan, siapa pelakunya? Allah SWT. Apa yang Allah ciptakan? Segala sesuatu, tidak ada yang luput ya, semuanya biqadar, dengan takdir. Nah, jadi ayat ini faedah yang diambil di dalam bab ini bahwa segala hal dengan takdir, gitu ya. Wa qala ta'ala, ada kaitannya ayat yang kedua dengan yang pertama. Wa qala ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini juga sudah kita bahas di muqaddimah ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ada yang ingat apa enggak? Perbuatan hamba itu makhluk apa enggak? Perbuatan manusia ya, perbuatan manusia baca Quran itu kan membacakan perbuatan manusia. Manusia itu sholat ya, takbir sampai salam itu kan perbuatan manusia ya. Itu adalah makhluk Allah. Makhluk artinya apa? Ciptaan, itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Fir'aun dan perbuatannya, apa perbuatannya? Menentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya. Orang jahat itu dan ya, kejahatannya, mencuri, merampok, berzina, itu perbuatannya. Nah, perbuatannya, orangnya dan perbuatannya adalah makhluk Allah. Apa makhluk itu? Ciptaan Allah ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalian dan perbuatan kalian itu tercakup di dalam kata semua. Ya. Semua telah kami ciptakan biqadar, dengan takdir. Di ayat yang kedua itu zatnya dan perbuatannya, kalian dan perbuatan kalian itu adalah makhluk Allah, dan makhluk Allah itu dengan takdir. Ciptaan Allah dan ciptaan Allah itu dengan takdir. Kalau ada yang interupsi atau tanya, nggak apa-apa, karena pembahasannya tidak seperti di muqaddimah ya, tapi ini langsung ayat gitu aja, supaya kalau ada hal yang kurang pas atau kurang jelas dalam kandungan ayat itu langsung tidak keloncatan. Yang ketiga, wa qala ta'ala wa adallahu Allahu ala ilmi. Belum, ayat atasnya lagi. Wa qala ta'ala may yudlilillahu fala hadiyalah. May yudlilillahu, siapa yang
Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberi hidayah. Berarti kesesatan, kemaksiatan itu adalah ada takdirnya. Kenapa ada takdirnya? Terjadi dengan kehendak Allah. Tatkala Allah kehendaki, maka terjadi, gitu ya. Nah, ayat bawahnya ada kaitannya dengan atasnya. Wa qala ta'ala wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah menyesatkannya itu di atas dasar ilmu. Allah menyesatkan di atas dasar ilmu. Ya. Tersesat sudah terjadi, terjadinya dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu sebelumnya sudah ada apa? Catatannya berdasarkan ilmu. Kan gitu pelajarannya ya. Jadi jangan dilupa. Jadi kalau lupa nanti seperti orang yang tidak ngaji. Untuk masa mencuri itu, orang itu mencuri kehendak Allah. Masa begitu? Kan itu ya? Itu orang yang tidak ngaji. Orang yang ngaji kayak begini. Orang yang ngaji kayak gini, gitu ya. Nah, wa adallahu Allahu alim. Coba ayatnya. Imam Madhabi luar biasa, tapi kan tingkatannya tingkatan ulama, gitu ya. Kalau kita belum belajar, bisa jadi kurang bisa menggabungkan ayat yang satu dengan ayat berikutnya. Nah, tapi karena sudah diajarin oleh guru-guru yang belajar lebih dulu, gitu, ulama yang belajar lebih dulu, akhirnya bisa ngurutkan dan bisa gabungkan, gitu. Jadi di atas, gitu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Itu mencakup semua. Lalu itu semua termasuk Anda dan perbuatan Anda, atau manusia dan perbuatannya. Di antara perbuatan manusia itu adalah kesesatan. Allah berfirman, may yudlilillahu fala hadiyalah. Nah, tapi ayat ini jangan dilupakan. Sesungguhnya wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah menyesatkannya atas dasar ilmu. Nah itu. Wa qala ta'ala wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan kalian wahai manusia tidak akan bisa menghendaki illa ayyasha Allah, kecuali kehendak kalian itu dengan kehendak Allah. Nah, jadi kehendak manusia, dan kehendak manusia itu digandeng dengan kekuatan jadi perbuatan. Al-irada wal quwwah, kehendak dan kekuatan pada makhluk wujudnya jadi perbuatan. Perbuatan yang apabila dia mukallaf itu dikaitkan dengan taklif. Ada perbuatan tanpa kehendak, ada kehendak tanpa perbuatan. Kehendak tanpa perbuatan. Nah, ada kehendak tanpa kekuatan, dan ada kekuatan tanpa kehendak. Gitu. Kehendak tanpa kekuatan tidak jadi perbuatan. Gitu. Kekuatan tanpa kehendak terjadi perbuatan secara zahir, tapi di hadapan Allah tidak jadi perbuatan. Diperhatikan ya. Jadi kehendak tanpa kekuatan tidak jadi perbuatan. Saya kepingin, tapi kamu lakukan? Enggak. Kenapa? Gak iso ngadeg, enggak bisa berdiri, apalagi mendekat, apalagi melakukan.
kepingin tok, hanya kepingin. Nah itu kehendak tanpa kekuatan. Kekuatan tanpa kehendak itu zahirnya seperti ada perbuatan, tapi itu bukan perbuatan. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu yang ada niatnya. Misalnya begini, duduk bersama ibunya di sampingnya, karena ada suara yang sangat mengagetkan, refleks ya, ibunya kesampluk bahasa Jawanya ya, kepukul sampai hidungnya mengeluarkan darah. Dosa besar apa enggak? Kenapa kok enggak? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu yang ada niatnya. Amalan itu yang ada niatnya. Nah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kebaikan sekecil apapun, ia akan lihat catatan amalnya dan akan dibalas. Dan yang melakukan kejelekan sekecil apapun, ia akan lihat catatannya dan akan dibalas. Tapi itu sampai kayak begitu, lah kok nggak dibalas? Karena itu bukan amal. Itu bukan amal, maksudnya dalam pandangan syariah itu bukan amal manusia. Amalan itu yang didasari kehendak dan kekuatan. Nah, dan kehendak manusia tidak akan bisa kehendak jika Allah tidak menghendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Faqala, dan Allah SWT berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah beri ilham jiwa itu, ini kejelekan-kejelekan, ini ketakwaan-ketakwaan. Ya, itu ilham. Ya, dan akhirnya manusia itu dengan ilham yang Allah berikan itu, maka menghendaki kejelekan, menghendaki kebaikan. Itu diantara ayat-ayatnya. Wan nususu fi dzalika katsira, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan itu sangat banyak. Nah, setelah itu terus mengangkat hadis-hadis. Sebelum kita lanjutkan, pertanyaan dulu. Karena nanti kalau hadisnya satu-satu udah selesai ya, terus kita bab berikutnya. Ya. Yang mau bertanya mau dulu. Dalam membagi rezeki misalnya, ada uang dibagi 3 misalnya. Terus ini juga mikir-mikir, ini yang satu kan nggak tahu, saya kasih 75 aja mungkin nggak tahu, terus akhirnya bisa milih saat ini, terus akhirnya melakukan yang kejelekan ini gimana Ustaz? Maunya bisa mikir ini baik ini, terus, tapi saya butuh gitu hari yang ini ngambil uang satunya ini bagi 3. Maksudnya ini apa, takdir kita berkehendak juga ke kejelekan, kita menghendaki juga kebaikan. Kalau kebaikan kan ngambil ini bagi 3, tapi ngambil satunya supaya kita ambil 150, yang 2 ini 75 nggak tahu. Harusnya 100 ya, tapi yang 2 ini, terus kita melakukan yang jelek ini kan kehendak kita, tapi bukan kehendak Allah. Kehendak kita. Yang baik ini kan kehendak Allah, dan kalau kita melakukan yang baik ini kan rahmat dari Allah juga. Yang baik kan dari diri kita dan syaitan. Ini kalau kita mau milih itu sebenarnya maunya yang baik gitu, tapi tergelincir gitu. Sebentar ya. Jadi semua tentang makhluk dan perbuatannya Allah tahu. Ya. Lalu apa yang Allah tahu itu Allah catat. Catatan itu disebut dengan catatan takdir.
kemudian ketika tiba waktunya Allah kehendaki supaya terjadi. Ketika tiba waktunya Allah kehendaki supaya terjadi. Ketika sudah Allah kehendaki, maka pasti terjadi. Itu 1, 2, 3, 4 tadi itu ya. Jadi tidak ada yang tanpa kehendak Allah. Sebentar, ada pembahasan tentang iradatullah, kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada 2, iradah kauniyah, dan itulah kehendak yang takdir tadi itu. Urutan takdir yang ketiga kan kehendak. Itu iradah kauniyah. Kauniyah itu asal kata dari kaun. Kaun itu masdar dari kata kana. Yang belajar sorof ya, kana yakunu kaunan, fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Artinya kana itu ada. Kaun apa yang ada, ditambah ya nisbah jadi kauni. Kauni disandarkan pada keadaan. Keadaan itu ya ada terus jadi kata benda yang dibentuk dari kata kerja kan keadaan kan gitu ya. Disandarkan pada keadaan gitu ya. Disandarkan pada ada, seandainya bahasa itu nggak ada aturan gitu, yang penting paham ya. Segala yang sandarannya pada apa yang ada. Meja ini ada, HP ada, mic ada. Kehendak terhadap adanya sesuatu. Nah, kembali kauni itu ditambah ya nisbah, terus karena ada ini untuk mensifati kehendak, dan kehendak tadi itu muannas, maka ditambah tak iradatun kauniyatun. Nah, kehendak Allah ini supaya ada. Itu namanya iradah kauniyah. Allah kehendaki supaya ada, supaya terjadi. Ada kehendak Allah yang kedua, yaitu iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang Allah kaitkan dengan syariatnya. Nah, ini Allah amanahkan kepada umat manusia. Allah menghendaki kamu sholat. Terjadi sholat apa enggak? Nah, ini amanah Allah kepada manusia. Manusia sholat gitu, berarti dia melakukan kebaikan. Manusia enggak sholat, berarti dia gitu, melakukan kejelekan. Ya, melakukan kejelekan. Nah, Allah menghendaki apa? Tidak boleh zina. Tapi kehendak tidak boleh zina ya, itu iradah syar'iyah. Kehendak yang dikaitkan dengan syariatnya ini diamanahkan kepada manusia. Kalau manusia itu menjauhi zina berarti dia baik. Kalau manusia itu melakukan berarti dia melakukan kejelekan. Nah, yang dimaksud kehendak dalam takdir tadi itu adalah kehendak supaya terjadi. Kehendak supaya terjadi. Manusia dan tadi kan manusia dan perbuatannya adalah makhluk Allah kan gitu ya. Manusia orangnya dan perbuatannya. Manusia ini diberi jiwa-jiwanya bisa berkehendak. Allah yang menciptakan dan yang memberi kehendak pada jiwanya. Manusia diberi kaki, diberi tangan, diberi tulang, diberi otot, dan benda-benda tadi itu diberi kekuatan. Tulangnya kuat, sendinya kuat, ototnya kuat. Nah, kan itu ya. Itu dari Allah. Kekuatannya dari Allah, kehendaknya juga dari Allah diberi kehendak. Nah, itu. Baik kehendak manusia dan kekuatannya digunakan untuk kebaikan. Ketahuilah, tatkala kamu melakukan kebaikan itu karena rahmat Allah, diliputi dengan rahmat Allah. Tidak sekedar rahmat Allah baik itu, tidak diliputi dengan rahmat Allah.
tidak akan bisa baik kalau nggak ada hidayah yang Allah turunkan. Ya, tidak akan bisa baik kalau gitu, Allah SWT tidak memberi sarana dan seterusnya. Tapi kalau manusia itu berbuat jelek, semua karunia Allah itu karena dia ngikuti hawa nafsu gitu, dan karena dia ngikutin godaan setan, karunia Allah itu digunakan untuk kejelekan. Nah, jadi itu. Apakah Allah mengizinkan? Jawabannya iya. Ya. Untuk apa? Untuk hikmah yang lebih besar, yang manusia itu faham atau tidak faham. Ada di antaranya hikmah itu yang faham, ada yang tidak difahami oleh makhluk. Itu hikmah, tapi semuanya adanya itu dengan kehendak Allah. Adanya itu dengan kehendak Allah. Kehendak Allah supaya ada, tatkala Allah menghendaki maka jadi ada. Nah, adapun baik apa jelek tadi itu, yang baik itu semua yang Allah berikan ditambah dengan rahmat-rahmat Allah, fasilitas dari Allah, petunjuk dari Allah, fasilitas sarana, itu akhirnya terwujud kebaikan. Dan semua karunia Allah itu jika terbawa oleh hawa nafsunya dan oleh godaan setan, maka akan terwujud kejelekan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sehingga diperhatikan, kalau misalnya ini punya hak 100 terus diambil 25, kan gampangannya itu mengurangi hak orang, misalnya begitu ya. Ya, sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan jiwamu dan memberi jiwamu punya kehendak, memberikan kehendak pada jiwamu. Allah menciptakan tanganmu dan memberi kekuatan pada tanganmu. Ya. Nah, ketika kehendak yang Allah berikan dalam jiwa dan kekuatan yang Allah berikan pada fisik, nah, ditambah dengan nikmat-nikmat dan fasilitas-fasilitas sarana-sarana, nah ini itu digunakan dengan baik, maka ketahuilah tatkala terjadi kebaikan, perbuatanmu yang baik itu sesungguhnya diliputi oleh Allah dengan rahmat-rahmatnya. Dan ketika gitu ngikutin hawa nafsu dan ngikutin godaan setan, maka fisiknya, kehendak yang Allah berikan pada jiwanya, kekuatan yang Allah berikan pada fisiknya, dan kehendak yang Allah berikan pada jiwanya, ditambah dengan sarana-sarana yang ada, ini semuanya diarahkan ke kejelekan karena hawa nafsu dan godaan syaitan tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah terus setelah itu gimana? Masih bingung? Jadi intinya bahwa kehendak Allah di dalam masalah takdir itu supaya terjadi. Misalnya begini, orang itu menembak dengan kezaliman, orang kafir misalnya, atau orang yang zalim itu menembak, sama saja dengan orang menyihir. Ya, ini menembak dengan tembak pistol atau senapan, tapi orang lain itu dengan sihir. Nah, kan gitu ya. Kena yang ditembak, kena yang disihir. Kena itu dengan izin Allah. Izin di sini itu sama dengan kehendak tadi itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, atau kalau Allah tidak menghendaki kena, tidak akan kena. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin. Sihir yang dia sihirkan tidak memadorotkan kepada siapapun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi perbuatan orang jelek pada orang lain tidak akan mengenainya kecuali dengan izin Allah. Nah, tatkala Allah mengizinkan kena, oh dia dizalimi orang. Nah, sekarang yang berbuat, dia punya jiwa
Jiwanya punya kehendak. Jiwa yang menciptakan adalah Allah. Kehendaknya jiwa, sifatnya jiwa, yang menciptakan juga Allah. Digunakan untuk jelek, diizinkan oleh Allah supaya terjadi. Bukan secara syar'i, tapi diizinkan oleh Allah. Misalnya begini, orang ini ciptaannya Allah, orang ini diberi kekuatan oleh Allah, orang ini jiwanya diberi kehendak, diberi bisa berkehendak oleh Allah, gitu ya. Nah, terus dia berkehendak untuk berzina, diizinkan oleh Allah supaya terjadi. Diizinkan oleh Allah supaya terjadi. Izin di sini itu nama lain dari kehendak tadi. Dikehendaki oleh Allah supaya terjadi apa ini. Tapi sesungguhnya kejelekan yang dia lakukan itu telah diketahui oleh Allah, ngikutin hawa nafsu dan ngikutin syaitan. Nah, jadi itu. Yang satu diberi jiwa, jiwanya diberi kekuatan bisa berkehendak, juga diberi fisik dan diberi kekuatan fisik untuk melaksanakan perbuatan, gitu ya. Kehendak dan kekuatannya digunakan untuk sholat, untuk bekerja yang baik. Nah, itu ya. Nah, itu sesungguhnya semuanya juga dengan izin Allah. Izin ini sama dengan kehendak tadi itu. Dan ketika terjadi kebaikan, sadarlah wahai hamba, sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu karena diliputi oleh rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tidak akan bisa. Nah, itu yang dimaksud kebaikan itu dari rahmat Allah, kejelekan itu karena hawa nafsu dan karena syaitan. Adapun dari segi kehendak Allah supaya terjadi, semuanya jalan dengan kehendak Allah supaya terjadi. Pendekatan kehendak supaya terjadi bisa baik bisa jelek itu seperti orang tua kepada anaknya, atau seperti orang yang punya kekuatan kepada orang yang lebih lemah gitu. Iya terus no. Nah itu ya, akhirnya diteruskan sama dia. Nah setelah diteruskan terus dihukum. Loh kan tadi dibilang iya lanjutkan kan gitu ya. Nah semisal dengan itu. Atau yang lebih lunak. Yang lebih lunak. Bagaimana yang lebih lunak? Kamu minta kayak gitu, bapak berpemahaman kamu nanti jadi jelek. Bapak saya memang butuh kendaraan ini. Ya wis ini kendaraan. Akhirnya dipakai balapan beneran, terus akhirnya nubruk, dia juga cacat. Ya udah, bapak tadi sudah mengingatkan. Gamanya gitu ya. Tapi bapak ini bukan yang menghendaki dia cacat, bukan gitu. Tapi bapak ini seperti memberikan dan berpemahaman bahwa akibatnya tidak baik loh itu. Tapi tetap diberikan oleh bapaknya. Nah itu semisal dengan atau untuk pendekatan itu kayak gitu. Jadi izin supaya terjadi itu bukan gampangannya kerelaan itu, bukan kerelaan. Izin supaya terjadi, ya wis ini kendaraan silahkan ikut balapan, tapi di dalam hati tidak senang. Loh tadi kan bapak mengizinkan, bukan izin rela tapi izin supaya jalan. Yus ini fasilitas supaya kamu bisa apa yang kamu inginkan, tapi resiko dia tanggung sendiri. Nah ada kedekatan seperti itu. Tapi sesungguhnya Allah SWT Maha tinggi, laisa kamitslihi syai'un. Allah dan sifat Allah itu tidak bisa dimisalkan dengan apapun. Nah adapun yang semisal dengan Allah itu hanya sifat Allah yang lain. Walillahil mathalu al-a'la. Allah itu punya misal-misal, tapi misal-misal yang untuk Allah itu yang maha tinggi. Nah di ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, itu juga ayat yang kalau nggak belajar nggak paham. Katanya ndak ada misal untuk Allah, ndak ada yang setara untuk Allah. Lalu Allah berfirman, walillahil mathal. Allah memiliki misal-misal. Ya Allah memiliki misal-misal, tapi
Misal-misal untuk Allah itu yang maha tinggi. Walillahil matsalul a'la. Lah apa misal Allah yang maha tinggi? Sesungguhnya sifat Allah yang satu semisal dengan sifat Allah yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal kesempurnaannya dan ketinggiannya dan kelayakannya untuk Allah SWT. Nah itu. Nah, ada lagi yang lain ya? Ini sebenarnya yang asallallahu ala ilmi itu sama. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Sama dengan itu. Alladzina fi qulubihim zaygun wa yattaquna dan seterusnya itu sama lah. Karena dia itu pada umumnya orang-orang pintar kan, terus mentakwilnya sehingga menjadi suatu dibaca namanya Allah di atas tuh dengan kekuasaannya, bukan dengan ininya apa. Ini kan orang-orang yang berilmu semua gitu. Nah, ini maksudnya gitu ya, sesatnya di situ. Jadi babnya beda, pembahasannya juga beda, gitu. Jadi yang dimaksud wa adallahu Allahu ala ilmin, maksudnya adalah gitu, Allah menyesatkan siapa-siapa yang Allah sesatkan itu atas dasar ilmu. Ya. Jadi maksudnya begini. Tadi itu ada ayat yang Allah sesatkan ya. Jadi mayyudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada yang bisa memberi daya. Di ayat yang lain gitu, yang digandeng antara Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki, gitu ya. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Kan gitu ya. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan memberi hidayah kepada yang satu, menyesatkan yang satunya itu atas dasar ilmu. Maksudnya begitu. Lagi, waktu di Muqaddimah kita contohkan ini lahir dari keluarga baik, dari keluarga pendidikan, dari keluarga kaya. Yang satu lahir dari keluarga miskin, sakit-sakitan, tidak berpendidikan. Maksudnya keluarganya itu. Apa salahnya bayi yang lahir dari keluarga jelek, miskin, lemah? Dan apa baiknya bayi ini kok dijadikan, apa bedanya? Sama-sama bayi dilahirkan, ini lahir sudah penuh kenikmatan, yang ini lahir penuh dengan ketidakbaikan, kan gitu ya. Sesungguhnya dua-duanya itu kehendak Allah SWT dan semua itu atas dasar ilmu. Nah, jadi di sini wa adallahu Allahu ala ilmin itu maksudnya seperti itu. Atas dasar ilmu. Jadi ini dijadikan begini itu atas dasar ilmu. Yang dimaksud atas dasar ilmu itu apa? Sesungguhnya itu Allah mengetahui sebelum Allah terjadi. Allah tahu sebelum segala sesuatu terjadi. Kenapa? Ilmu Allah itu tidak berawal sebagaimana zatnya tidak berawal. Jadi dari awal itu Allah tahu bahwa pada saatnya akhirnya ada orang yang namanya Fir'aun menentang Rasul Allah, ingin membunuh Rasul Allah. Sebelum langit dan bumi ada, apalagi isinya gitu, Allah sudah tahu, sudah ada ilmunya. Akhirnya Allah menciptakan Fir'aun. Sesungguhnya Allah menciptakan Fir'aun itu atas dasar ilmu. Akhirnya Fir'aun membesar dan mengaku jadi Tuhan. Diizinkan oleh Allah supaya terjadi kayak begitu ya. Semua itu atas dasar ilmu. Nah, jadi wa'adallahu Allahu ala ilmin itu maksudnya begitu. Jadi ini tersesat, ini mendapatkan hidayah, ini jadi orang durhaka, ini jadi orang baik. Nah, semua itu sudah ada catatannya. Ketika tiba waktunya Allah kehendaki, setelah Allah kehendaki jadilah yang dilihat oleh manusia. Itulah wujudnya kan ya. Semua itu
dasarnya adalah ilmu. Nah, maksudnya wa'adallahu ala ilmin itu seperti itu. Nah, tidak ada sesuatu pun di alam ini yang ilmunya tidak ada pada Allah, itu tidak ada. Ahlu sunnah yang kembali kepada Quran dan sunnah semuanya pemahamannya seperti itu. Yang berpemahaman bahwa Allah tidak tahu sebelumnya itu hanya itu orang Mu'tazilah dan mereka punya pendahulu. Nah, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Nah, jadi orang Mu'tazilah itu berkeyakinan Allah tidak tahu perbuatan manusia yang belum dilakukan. Nah, itu bagaimana mensifati Allah dengan tidak tahu yang akan datang. Nah, jadi itu. Nah, ada lagi yang lain? Nggih, sih. Bapak dulu tadi sudah katakan duluan. Bagaimana kedudukan Quran? Doa ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, la yarudul qada'a illa doa. Qada dan qadar kalau disebutkan satu sama saja. Jadi lafadz qada dan lafadz qadar kalau disebutkan satu sama saja. Gitu ya. Islam, iman, kan ada pelajaran gitu ya. Kalau disebut satu mencakup dua-duanya kan gitu ya. Lah di sini juga seperti itu. Qada, qadar. Kalau disebutkan salah satu maka itu maksudnya ya qada dan qadar. Ya. Lalu ada hadis la yarudul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Lafadznya qada tapi kita artikan takdir sama saja kan tadi ya. Tidak ada yang bisa menolak qada atau menolak takdir kecuali doa. Diperhatikan ya. Yang sering disampaikan oleh ulama, yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz gitu. Menolak takdir dari yang satu ke takdir yang lain. Biasanya begitu. Iya, itu juga pemahaman yang benar dari ulama. Dan ada yang lebih menyejukkan, tidak bertentangan, tapi lebih menyejukkan, lebih mudah ditangkap. Nah, itu ya. Nah, apa itu? Pentingnya doa. La yarudul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa merubah atau menolak takdir sebelum terjadi supaya tidak terjadi ya. Tidak ada yang menolak takdir, yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apa maksudnya? Coba. Ini juga ulama ahlu sunnah. Apa maksudnya hadis ini? Maksudnya pentingnya doa. Nah, itu. Kalau yang satunya tadi itu, maksudnya merubah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Yang lain sudah ada apa belum? Merubah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Maksudnya yang lain di sini sudah ada atau belum? Sudah ada. Lah berarti sudah ada tuh ya. Dan sesungguhnya ada yang tersirat belum diangkat di situ. Apa itu? Yaitu berikutnya. Lafadz berikutnya. Merubah dari takdir yang satu ke takdir yang lain berikutnya. Itu maksudnya ulama di situ. Karena itu tatkala mencontohkan sama saja, baik yang memaknai ini pentingnya doa, lalu membuatkan contoh, lalu yang menjelaskan la yarudul qada'a illa doa, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa, lalu membuat contoh, ternyata contohnya sama. Apa itu? Salah satunya adalah ayat Allah SWT, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Gitu. Dan Nabi Zakaria idh nada rabbahu, tatkala berdoa kepada Tuhannya, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku tidak punya anak. Kalau sampai aku meninggal tidak punya anak, anta khairul warithin, engkau lah sebaik-baik pewaris keturunan Nabi Yakub ini. Apa? Kenabian ya. Dan dakwah kepada umat. Nah, kenapa tidak punya anak dan
saudara-saudaranya tidak seperti dia. Nah jadi ya. Dan di awal surat Maryam, Nabi Zakaria berkata, inni wahanal azmu minni rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang punggungku sudah lemah, sudah tidak bisa melakukan usaha untuk punya anak. Gampangnya sudah tidak bisa menggauli istri. Padahal untuk punya anak itu harus itu, gitu ya. Ini. Dan zahir washta'ala ar-ra'su syaiba, kepala sudah penuh uban, sudah tua, nggak layak untuk akal melihat punya anak. Ini. Ya sudah, rambutnya aja sudah kayak gitu, mana mungkin punya anak, gampangnya gitu. Jadi usaha itu sudah di sekedar akal sudah nggak ada jalan, sepertinya gitu ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi untuk berdoa kepadamu mohon anak, aku tidak pernah merasa sia-sia. Gitu. Di surat Al-Anbiya, wa Zakaria idz nada rabbahu, dan ingatlah kisah Nabi Zakaria tatkala berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, kami beri anak namanya Yahya. Loh, dia kan sudah tua, dan tidak sekedar dia sudah tua, dia sudah tua tapi akhirnya wah bisa lagi. Istrinya itu mandul, istrinya mandul. Wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya. Kenapa doanya dikabulkan? Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya keluarga ini adalah keluarga yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan keluarga yang banyak berdoa kepada Allah dengan takut dan penuh harap. Dan keluarga ini apabila beribadah khusyuk, betul-betul fokus ibadah hanya kepada Allah SWT. Nah itu bagaimana supaya doa terkabul, itu petunjuknya gitu ya. Apa yang diambil pelajaran berkaitan dengan takdir. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya tua dan mandul dan tidak punya anak, terus berdoa kepada Allah. Ya kalau takdirnya tidak punya anak, meskipun doa tidak akan bisa punya anak. Mungkin pikiran orang kan gitu ya. Lah sebab akibat itu adalah sunnatullah. Nah sebab untuk punya anak sudah tidak ada, sebab zahir tidak ada. Tapi kalau doa itu tidak terputus, gitu ya. Nah dia doa terus dan akhirnya punya anak. Di ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah keadaannya. Nah, semua takdir yang disebutkan berubah itu takdir yang sudah berlalu. Berubah kepada apa? Kepada takdir yang lain berikutnya yang belum terjadi. Kan gitu ya? Makna berubah dari takdir ke takdir yang lain. Tadi kan gitu. Nah, itu sudah mafhum dari awal pembahasan bahwa awalnya begini, kedepannya bisa begini, bisa yang lain kan gitu. Kalau belum terjadi dan itu ada perintah supaya berusaha dan doa. Nah, dan kalau penjelasan yang kedua tadi itu bahwa la yarudul qada'a illa doa, itu menunjukkan pentingnya doa bagi orang yang beriman. Apa maksudnya? Meskipun zahirnya kamu ditakdir kayak begini, ke depan bisa berubah. Lah kalau sudah tua terus sudah tidak punya kekuatan, mana mungkin bisa punya anak? Istrinya mandul, kalau enggak ganti istri mana mungkin punya anak? Dengan doa ke depan manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu hadis la yarudul qada'a illa doa. Nah itu berikutnya
soal, apakah setelah doa terus berubah ke takdir yang berbeda dengan sebelumnya? Ya, soal, apakah takdir berubah ke takdir berikutnya? Itu belum ada di Lauhul Mahfuz. Apa jawabannya? Sudah ada, semuanya sudah ada. Sesungguhnya Allah tahu semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu apa yang Allah tahu berkaitan dengan makhluk, semuanya sudah Allah catat. Nah, jadi kayak itu. Nah, karena itu yang paling menyejukkan itu adalah itu. Yang akan datang semua telah Allah tahu, ada catatannya. Adapun manusia kan tidak tahu. Manusia, kalian diperintah untuk beriman bahwa Allah tahu semua. Kalian diperintah untuk beriman, catatan itu sudah lengkap. Tapi untuk kebaikanmu, gitu, untuk kebaikanmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ihris ala, melalui lisan Rasulnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu, sertailah mohon kepada Allah. Ini untuk kebaikanmu. Ya, ini untuk kebaikan. Jadi kamu usaha maksimal dan sambil berdoa kepada Allah, akhirnya kamu nanti mendapatkan seperti apa yang kamu inginkan, kamu senang. Kalau ternyata kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan, kamu dijanjikan pahala. Kenapa? Kamu usaha sudah maksimal, kamu sambil berdoa kepada Allah, terus nggak dapat, kamu diberi pahala. Akhirnya kamu tetap senang. Adapun yang sudah terjadi, kamu tetap harus beriman, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Hadisnya kan gitu. Takdir Allah itu apa? Allah sudah tahu sebelumnya kayak begini, tidak akan berubah. Sudah ada catatannya, tidak akan berubah. Dan ketika tiba waktunya memang Allah kehendaki begini. Dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan maha bijaksana. Nah, karena itu enak tidak enak, manusia yang beriman tetap tenang dan tentram. Dengan apa? Dengan dua-duanya, dengan beriman kepada takdir dan juga dengan petunjuk bagaimana supaya itu baik dunia akhirat. Nah, dengan kedua itu maka manusia atau orang yang beriman itu akan tenang dan tentram. Ya, ini termasuk faham tapi untuk memantapkan gitu ya. Assalamualaikum Ustadz, yang bisa menolak takdir adalah doa seperti yang tadi disampaikan Ustadz ya. Dan untuk memantapkan bahwa menolak takdir itu maksudnya menolak takdir adalah doa. Maksudnya dengan doa ke depan itu bisa berubah dari sebelumnya. Misalnya sekarang misalnya sakit, dengan doa nanti bisa sehat. Itu contoh ya. Sekarang tidak punya anak, dengan doa ternyata akhirnya bisa punya anak. Nah, takdir bisa berubah dengan doa, tapi maksudnya berubah tadi kayak gitu. Gitu ya. Pertanyaan, apakah proses hamba berdoa tadi dan takdir yang diubah juga sudah tercatat ya Ustadz? Nah, jadi ini ada yang diluruskan dulu ya. Apakah proses hamba berdoa tadi dan setelah dan ya takdir yang diubah? Diperhatikan makna takdir yang diubah ya. Takdir yang diubah maksudnya kemarin sakit, sekarang doa, nanti sehat. Ya, nanti sehat.
doa ini merubah takdirnya. Kemarin sakit dirubah jadi apa? Dirubah ke takdir berikutnya jadi sehat, kan gitu ya. Apakah sehat itu di Lauhul Mahfud? Belum ada catatannya? Sudah ada ya, sudah ada gitu ya. Kalau kita beriman ilmu Allah mencakup semuanya, kalau kita beriman semua urusan hamba sudah dicatat. Kemarin sakit, sekarang doa, besok sehat. Sehat itu juga sudah ada catatannya, kan gitu ya. Berubah dari takdir kemarin dengan doa sekarang, berubah besok jadi sehat. Adapun yang di Lauhul Mahfud semuanya sudah ada. Kalau berpemahaman di Lauhul Mahfud belum ada karena Allah tidak tahu sehingga tidak dicatat, atau Allah tahu tapi nggak dicatat, dua-duanya salah, gitu ya. Dua-duanya salah. Yang berpemahaman begitu adalah Mu'tazilah, dan itu mensifati Allah dengan sifat jelek. Mensifati Allah dengan sifat jelek. Sifat apa? Sifat Allah tidak tahu yang akan datang. Nah, jadi itu orang Mu'tazilah, dan yang mengikuti mereka dan pendahulunya juga ada. Gitu. Nah, jadi diperhatikan bahwa bahasa takdir yang diubah itu bukan seperti pemahaman kita setelah ditulis terus diganti. Nah, tidak ada penggantian takdir. Maksudnya tidak ada penggantian catatan di Lauhul Mahfud. Nah, jadi itu. Karena itu tadi kita katakan yang paling menyejukkan itu adalah Innallah la yarudul qada'a illa doa. Yang paling menyejukkan adalah ini pentingnya doa. Kenapa? Karena dengan sakit-sakitan, dengan doa besok jadi sehat. Itu tidak mustahil, bahkan itu adalah petunjuk. Nah, jadi itu pentingnya doa. Nah, itu. Adapun yang di Lauhul Mahfud tidak ada perubahan. Dari mana tahu? Dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah dan Rasulnya bahwa itu tidak ada perubahan. Semuanya sudah ada. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu dan sudah ada catatannya di Lauhul Mahfud. Ya. Daun yang jatuh apa bedanya dengan gigi jatuh? Ya, bahkan lebih penting gigi jatuh untuk dicatat dibandingkan dengan daun jatuh. Kenapa? Karena gigi jatuh itu dikaitkan dengan syariat. Waktu itu kita contohkan uban gitu ya. Nah, kalau daun jatuh ada catatannya, apa bedanya dengan ini? Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu dan sudah Allah catat di dalam kitab yang jelas. Tidak ada satu biji pun di dasar bumi bagian manapun kapan basah berubah jadi kering. Tidak ada satu pun kecuali Allah tahu dan sudah Allah catat. Yang kayak begitu Allah tahu dan sudah Allah catat. Apa Nabi di usia tua akhirnya punya anak yang namanya Yahya, yang disifati oleh Allah hamba yang sangat bagus gitu. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Dan kami karuniai ilmu tatkala dia masih kecil. Kami karuniai Yahya ini hukma, kebijaksanaan, dan dia masih sobiyya, masih kecil. Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan kami beri jiwa kasih sayang gitu. Wa hananam min ladunna, dari sisi kami, wa zakatan, dan kami beri jiwa yang suci, wa kana taqiyya, dan dia adalah hamba yang takwa. Itu apa hamba seagung, maksudnya agung ya setinggi ini, itu tidak ada catatannya. Bagaimana mungkin Nabi Rasul tidak ada catatannya?
Sedangkan Allah telah mengatakan mencatat semuanya. Sedangkan Allah memberikan contoh daun saja jatuh ada catatannya, biji saja basah jadi kering ada catatannya. Apa Nabi Zakaria dan Nabi Yahya nggak ada catatannya? Nah, jadi itu ada catatannya semuanya. Nah, jadi yang dimaksud berubah bukan berubah di Lauhul Mahfuz jadinya dirubah. Yang dimaksud berubah bukan itu, tapi yang dimaksud berubah seperti yang ahli hadis menjelaskan, maksudnya takdir berubah oleh doa adalah berubah dari takdir yang sudah terjadi ke takdir yang lain berikutnya yang belum terjadi. Bisa seperti itu. Jadi doa bisa merubah takdir. Maksudnya apa? Dengan doa kemarin sakit bisa besok jadi sembuh. Maksudnya begitu. Karena itu ulama yang lain menjelaskan, dan itu bagi saya lebih menyejukkan, makna hadis la yarudul qada'a illa du'a. Makna hadis itu tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Maksud hadis itu adalah ini pentingnya doa. Kenapa? Wahai hamba yang belum punya anak kepingin anak, berdoalah kepada Allah supaya punya anak. Kenapa? Takdirmu yang sudah sekian tahun kan tidak punya anak. Dengan doa harapan tinggi kamu punya anak. Wahai orang yang sakit-sakitan, takdirmu yang sudah jalan kan kamu sakit-sakitan. Berdoalah kepada Allah, insya Allah ke depan kamu sudah tidak sakit-sakitan, berubah. Maksudnya begitu, pentingnya doa. Nah, ini penting untuk difahami. Hadis itu maknanya ini pentingnya doa. Nah, sekarang jadi pertanyaannya saya ulang ya. Itu pertanyaan saya, apakah proses hamba berdoa, proses hamba berdoa tadi dan takdir yang asalnya sakit-sakitan jadi sembuh setelah doa juga sudah tercatat ya Ustaz? Ya, jawabannya sudah. Meskipun proses hamba ini doa itu ada catatannya. Proses hamba itu ada. Apa Allah tidak tahu bahwa kamu besok berdoa? Nah itu. Apa Allah tidak tahu bahwa kita besok berdoa? Yang mengatakan tidak tahu itu orang Mu'tazilah. Dan itu mensifati Allah tidak tahu yang akan datang. Nah jadi itu mensifati Allah tidak. Dan akhirnya Ibnu Sina mengatakan Allah tidak tahu orang yang sakit ini besok sembuh apa enggak. Ibnu Sina seperti itu pemahamannya. Dan itu dasarnya juga Qadariyah, tidak percaya dengan takdir atas apa yang dilakukan oleh hamba. Nah jadi kayak gitu. Lah terus besok sembuh itu kan usaha manusia jika pas maka akibatnya pas. Itu keyakinan mereka. Nah jadi itu. Nah sudah ada catatannya. Jadi apakah bisa dikatakan catatan Allah itu bercabang? Maksudnya kalau hamba A berdoa jadinya takdir A, kalau hamba tidak berdoa maka jadinya takdir B. Nah, diperhatikan ya. Jadi apakah bisa dikatakan ya, catatan Allah bercabang? Kalau hamba berdoa takdirnya A, kalau enggak berdoa takdirnya B. Jadi, ini orang Mu'tazilah yang keyakinannya kayak gitu. Itu orang Mu'tazilah yang keyakinannya apa itu? Yaitu Allah tidak tahu apa yang akan datang. Karena itu kalau kamu besok berdoa, kalau kamu berdoa kamu besok punya anak, kalau kamu nggak berdoa kamu, nah berarti besok punya anak apa enggak? Tergantung kamu doa apa enggak, kan gitu ya? Tergantung obat yang diberikan pas apa enggak sehingga sembuh apa enggak. Kalau obat yang diberikan pas besok sembuh, kalau obat yang diberikan enggak pas besok enggak sembuh. Jadi Allah tidak tahu besok itu sembuh atau enggak sembuh, tergantung obat yang kamu taruh itu pas sama. Nah, itu Ibnu Sina yang pemahamannya takdir sama dengan Mu'tazilah.
Nah, jadi kayak gitu. Adapun ahlu sunnah semua Allah tahu, semua telah Allah catat. Ketika tiba waktunya Allah kehendaki supaya terjadi. Setelah Allah kehendaki betul-betul terjadi. Nah, jadi itu wajib diimani. Kenapa? Allah Maha Sempurna. Akhirnya pikiran hamba, akal hamba nanti, loh berarti baik dan buruk itu yang sangat kuat gitu ya. Sembuh nggak sembuh punya anak itu kan urusan dunia aja. Berarti baik dan jelek, taat dan durhaka itulah berarti sudah ada takdirnya. Dikasih penjelasan di dalam Quran dan Sunnah sebelum muncul, sudah ada penjelasan gitu, bahwa semua yang baik itu karena rahmat Allah, yang jelek itu ujian, dan Allah bijaksana. Allah Maha bijaksana untuk menguji siapapun. Nah itu. Nah, orang itu diuji, tahan atas ujiannya, diberi pahala yang lebih besar oleh Allah. Nah, diuji tidak lulus, ya kamu tidak dapat kebaikan, kamu tidak lulus. Gampangnya kan gitu. Nah, karena itu syariat, dan Allah Maha tahu dia lulus atau tidak lulus itu Allah Maha tahu. Nah, semua itu diturunkan untuk apa? Iqamatul hujjah. Karena itu ya, ulama generasi awal itu sudah mengatakan seandainya manusia ini diciptakan, tidak pakai diturunkan syariatnya, terus pembahasannya loncat, terus nanti yang ini di surga, yang ini di neraka. Sesungguhnya yang di surga itu karena rahmat Allah, sesungguhnya yang di neraka itu karena kebijaksanaan Allah, dan bijaksana itu sifat baik. Bijaksana gimana orang dimasukkan ke neraka kok bijaksana, kan gitu ya? Sesungguhnya telah diberitahukan kejelekan itu hukuman dari kesalahan. Nah, itu tadi itu kan loncat langsung belakang. Seandainya itu tidak pakai ada agama diturunkan, Rasul diutus, langsung saja ini di surga, ini di neraka. Ujung pembahasan itu tetap yang di surga karena rahmat Allah, yang di neraka itu karena kebijaksanaan Allah. Muncul pikiran yang itu gampanglah diterima. Yang di neraka bagaimana? Bijaksana kok menghukum, mengadab ini. Diberitahukan dihukum itu hukuman atas kejahatan yang dia lakukan. Nah jadi kayak gitu. Nah, jadi intinya tidak boleh berpemahaman bahwa catatan Allah bercabang. Tidak boleh berpemahaman begitu ya, bahwa Allah sudah tahu semuanya. Apa yang Allah tahu Allah catat. Adapun syariat ini diturunkan sebagai ujian. Pak, ini amanah ya. Nah itu, orang yang punya sifat amanah dia dikatakan baik, yang khianat dia jelek gitu ya. Berarti dititipin amanah itu adalah ujian gitu ya. Lah agama ini amanah. Ya, agama ini amanah atau enggak? Agama ini amanah apa enggak? Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan. Kami tawarkan amanah ini. Amanah ini apa? Amanah ini Quran ini. Lah Quran, mengartikan Quran itu karena di Islam. Ya. Kalau di Injil ya inna aradnal amanata ala samawati, amanah itu adalah Injil. Nah jadi itu, amanah itu adalah agama Allah SWT. Agama Allah di Islam itu Quran. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Nah itu. Habis itu nanti di surat An-Naba di akhir, orang yang tidak amanah, orang kafir ya, ya laitani kuntu
turoba. Kenapa? Karena kalau nggak pakai amanah nggak ada hukuman. Kalau ndak jangan diamanahkan ke saya. Kalau gitu tidak dihukum. Tapi karena menerima amanah ternyata tidak jadi makhluk yang amanah, akhirnya tamanni, angan-angan, ya laitani kuntu turoba. Alangkah baiknya kalau saya jadi tanah aja, ndak pakai diamanahi sehingga tidak dihukum. Maksudnya begitu. Nah, tapi angan-angan kosong yang tidak membawa manfaat. Nah, syukran jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Ada lagi yang lain? Iya, masya Allah, saya juga mau taklim nanti Pak, lupa. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Pertemuan yang akan datang masih kita bab takdir untuk baca hadis-hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi gitu. Itu mudah-mudahan tambah ke depan tambah manfaat. Dan semua ulama ahlu sunnah termasuk yang sangat jelas kalimatnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orang itu kalau betul-betul ngikutin takdir sesuai Quran dan sunnah, dan insya Allah pemahamannya gampang. Semakin membaca, memahami, jiwa itu akan semakin tenang, tentram. Jiwa itu akan semakin lurus, akan semakin gampang jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, meskipun kalimatnya begitu, itu sesungguhnya kalimat itu maknanya adalah ilmu. Ilmu itu memang menjadikan begitu, dan termasuk ilmu yang besar yang menjadikan kayak gitu adalah ilmu tentang takdir. Nah, itu bukan ilmu tentang tauhid, ya ilmu tentang takdir bagian dari ilmu tauhid. Nah, itu wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.